Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur pembelajar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara lapor SPT tahunan melalui e-filing. Sebelum saya lanjut, jangan lupa dulur-dulur untuk like, comment, share, dan juga subscribe untuk mendukung channel Dukung Dulur Pembelajar. Dan kami juga sekarang sudah menyediakan menu Super Thanks ya. Jadi bagi dulur-dulur yang juga ingin menyampaikan dalam bentuk rupiah nih dukungannya, kita sangat terima dan kita sangat berterima kasih banyak. Baik, lanjut. Langsung saja dulur-dulur pembelajar semuanya untuk lapor SPT tahunan e-filing masih sama ya. Dulur-dulur siapkan website dan juga email. Nah, untuk laporan langsung saja ya, dulur-dulur ke djponline.pajak.go.id ya. Pastikan di djponline.pajak.go.id ya. Jangan sampai salah website, khawatir terkena phishing ya. Nah, setelah DJP online nanti akan ada pilihan login, masukkan NPWP, kata sandi dan juga kode keamanan. Nah, bagi dulur-dulur yang bingung, misalkan aduh saya belum punya login, itu kemungkinan dulur-dulur belum registrasi. Dulur-dulur harus registrasi di klik daftar di sini ya. Nah, pengguna baru daftar di sini. Atau misalkan dulu-dulu, aduh saya sudah lapor kok tahun lalu, tapi sekarang kata sandinya lupa. Nah, tinggal klik lupa kata sandi. Nah, baik registrasi ataupun lupa kata sandi, yang dibutuhkan hanya EVIN ya. Jadi dulur-dulur harus siapkan EVIN. Kalau belum menyiapkan EVIN, ya harus mengajukan permohonan EVIN terdahulu. Nah, untuk tutorial EVIN juga ada di channel kami juga ya. Baik, ini yang sudah punya login, langsung masukkan nick atau NPWP, kata sandi, dan juga kode keamanan. Kemudian kita klik login. Nah, kode keamanan tidak sesuai ya. Kita ulang lagi. Masukkan NPWP atau nick. Kemudian kita masukkan kode keamanan. Nah, setelah itu kita klik login. Setelah dulur-dulur login, biasanya akan diarahkan ke menu informasi ya, seperti yang tertampil di layar nih sebentar lagi ya. Nah, biasanya akan muncul seperti ini di kolom informasi dan ada NPWP elektronik. Nah, untuk laporan, dulur-dulur hanya tinggal klik lapor. Nah, setelah klik lapor, ada menu e-form, e-filing, dan bea materai ya. Untuk laporan, kali ini kita akan bareng-bareng di e-filing ya. Nah, terus saya jelaskan ya. Jadi kalau dulur-dulur hanya karyawan, kemudian atau pegawai di satu pemberi kerja cukup isi e-filing. Tapi kalau dulur-dulur karyawan di lebih dari satu pemberi kerja atau melakukan pekerjaan bebas kayak dokter, kemudian notaris atau usaha, nah, ini pilihnya e-form. Nah, kalau dulur-dulur perlu yang e-form, ada tutorial di video yang lain ya. Untuk yang sekarang kita e-filing, kita klik e-filing. Setelah itu dulur-dulur akan diarahkan ke menu arsip SPT ya. Ini di bawah adalah SPT-SPT yang sudah dilaporkan dulur-dulur tahun-tahun sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya. Untuk laporan dulur-dulur hanya tinggal klik buat SPT. Nah, setelah itu hanya tinggal menjawab. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita jawab tidak. Ya, ini. Nah, kemudian apakah seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Jika kewajiban perpajakan terpisah, klik ya, tapi kalau tidak ya kita klik tidak. Apakah penghasilan bruto yang diperoleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Jika kurang, klik iya. Jika lebih dari 60, klik tidak. Nih, misalkan kurang, nah nanti akan muncul SPT-nya 1770 SS, kita klik ya. Nah, kalau kita contreng tidak, ini yang muncul, pilih misalkan dengan panduan ini S ya. Nah, tadi tergantung. Yang S juga kita ada panduannya di video yang lain. Untuk yang sekarang kita yang SS, klik iya.
Kemudian kita pilih SPT 1770 SS-nya. Nah, setelah itu ini ada data formulir ya. Ini pilih yang mau dilaporkan tahun pajak berapa. Kemudian, nah misalkan dulu belum laporan, pilihnya yang SPT normal. Ya, pembetulannya 0. Kalau belum pernah laporan untuk tahun pajak 2022 sama sekali. Kalau sudah laporan nih, kemarin sudah laporan terus mau ada yang salah, mau laporan lagi pembetulan ke satu. Pembetulan ke satu udah selesai, ada yang salah lagi, pembetulan kedua, dan seterusnya gitu ya. Oke, ini karena simulasi dan saya sudah pernah lapor normalnya, ini saya pilih pembetulan ke satu. Tapi dulu-dulu tadi sesuaikan ya dengan kondisinya. Kalau belum pernah lapor, tadi klik normal, pembetulan ke 0 saja. Oke, kita klik selanjutnya. Nah, yang pertama, ini penghasilan bruto dalam negeri ya. Kalau ini silahkan. Yang pertama, penghasilan bruto dalam negeri ini silahkan disesuaikan dengan eh, penghasilan dulur-dulur yang sebenarnya. Kalau dulur-dulur dapat bukti potong 1721A1 atau A2, itu tinggal dipindahkan saja dari bukti potong yang diterima dari perusahaan. Tapi kalau nggak ada, real aja dihitung per bulan. Misalkan 2 juta kali 12 berarti 24 juta gitu ya. Tergantung yang real dulur-dulur terima. Nah, untuk pengurangan ini diisi kalau dulur-dulur tadi dapat bukti potong. Kalau nggak ada ya dikosongkan saja. Kemudian untuk penghasilan tidak kena pajak, ini batasan kita kena pajak atau tidak disesuaikan dengan status dulur-dulur. Apakah sudah menikah dan belum ada tanggungan? Apakah apakah belum menikah dan belum ada tanggungan? Apakah sudah menikah dan belum ada tanggungan? Ataukah menikah dan sudah ada 2 anak? Gitu-gitu ya. Disesuaikan. Nah, misalkan ini belum menikah dan belum ada tanggungan. Nah, ini kan 54 juta ya batasannya atau PTKP-nya. Penghasilannya 24 nih. Jadi masih di bawah, berarti di sini pasti di bawahnya nggak ada pajak yang dipotong atau nihil. Gitu. Kita klik berikutnya. Nah, ini penghasilan PPh final dan yang dikecualikan. Nah, untuk yang PPh final nomor 8 dan nomor 9, misalkan dulu-dulur dapat apa namanya penghasilan dari jual rumah, misalkan jual rumahnya 100 juta misalkan ya. Tulis aja di sini. Harga jualnya 100 juta, pajaknya udah dibayarin. Maaf, maaf. Nah, kalau misalkan yang mudah deh, jual rumahnya misalkan 10 juta. Nah, misalkan 10 juta berarti pajaknya 250.000. Jual tanah deh ya gitu ya. Misalkan jual tanah di kampung 10 juta. Pajaknya 2,5%, 250.000 udah dibayar gitu. Atau misalkan dulu-dulur ada penghasilan final yang lain. Misalkan deposito dan lain-lain ini ditulis di sini penerimaannya, di sini pajak yang sudah dibayarnya gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, ini cukup ditulis 0 saja. Oke. Nah, ini kalau misalkan dulu-dulu yang nomor 10 ini dapat warisan, dapat hibah, dapat sumbangan, dapat beasiswa yang dikecualikan dari objek pajak ya, ditulisan di sini. Misalkan dapat beasiswa 100 juta, tulis aja 100 juta atau 100 juta di sini gitu ya. Disesuaikan. Oke. Setelah itu misalkan di sini tidak ada, kita klik berikutnya. Nah, ini harta di total nih, motor, rumah, mobil, sawah, kemudian tabungan, pokoknya disesuaikan yang dulur-dulur punya. Misalkan 200 juta. Ini ditambah-tambah rumah, motor, mobil setelah di total 200 juta atau misalkan 50 juta. Pokoknya ini nggak ada batasan minimal, nggak ada batasan maksimal. Pokoknya sesuai yang dulu-dulur punya. Ini kita kasih contoh 200 juta. Oke, selanjutnya jumlah utang. Nah, ini juga kalau dulu-dulur punya utang. Misalkan 20 juta. Sisa utang ini ya. Jadi sisa utang per akhir tahun pajak yang mau dilaporkan. Ini kan tadi tahun 2022, berarti per akhir tahun 2022 sisa utangnya berapa? Gitu. Jika sudah diisi, kita klik berikutnya. Kemudian di sini akan ada pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Nah, poin pentingnya di sini ya. Jadi dulu-dulu harus pastikan yang diisikan di atas tadi sudah benar, lengkap, dan jelas. Kalau sudah benar, lengkap, dan jelas, kita klik setuju. Kemudian kita klik proses selanjutnya. Nah, di sini adalah proses terakhir, proses kirim SPT. Nanti akan ada previewnya, SPT-nya apa, tahun pajak berapa, status SPT-nya, nihil atau kurang bayar atau lebih bayar, catatannya lengkap. Nah, tinggal ambil kode verifikasi, bisa dikirim ke email atau nomor HP. Kita pilih, kemudian klik OK. Nah, nanti ini akan terkirim ke email. Kode verifikasinya seperti ini. Kemudian kita copy, kemudian kita masukkan ke kotak yang di bawah sini, balik lagi. Tinggal kita klik kirim. Nah, setelah dulur-dulur klik kirim, nah nanti pastikan dulur-dulur menerima bukti penerimaan elektronik atau bukti kalau dulu-dulu sudah lapor SPT tahunan. Jadi kalau sudah dapat BPE ini atau bukti penerimaan elektronik ini dulu-dulu sudah lapor SPT tahunan. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.